Menentukan ukuran ducting dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu metode equal friction method. Ketemu lagi di channel Theta HVAC, the best partner of HVAC system. Kali ini kita akan membahas cara menghitung ukuran ducting pada sistem HVAC dengan menggunakan metode equal friction method. Kita akan menggunakan software McQuay sebagai alat bantu menggantikan grafik ASRoy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem ducting yang akan digunakan pada gedung perkantoran. Pada sistem tersebut, terdapat satu buah AHU yang akan digunakan untuk mendistribusikan atau mengalirkan udara melalui ducting. Selanjutnya, suplai udara akan didistribusikan oleh AHU melalui masing-masing ducting. Pada sistem terdapat 6 cabang ducting dan setiap cabang akan memiliki diffuser. Kita anggap AHU didesain dengan aliran udara sebesar 2400 CFM. Maka masing-masing diffuser akan mengalirkan udara sebesar 400 CFM ke masing-masing ruangan. Kita akan memberikan indeks pada setiap aliran ducting dengan menggunakan abjad. Pada ducting yang berposisi pada outlet AHU, kita sebutkan ducting A. Selanjutnya, pada sisi sebelah kiri ducting kita sebut sebagai ducting B. Dan pada sisi sebelah kanan kita sebut ducting C. Selanjutnya kita sebut sebagai ducting D. Kemudian pada sisi sebelah kiri kita sebut sebagai ducting E. Dan di sebelah kanannya kita sebutkan sebagai ducting F, G. Pada sisi sebelah kirinya sebagai ducting H, dan yang terakhir sebagai ducting E. Jadi, setiap diffuser akan ditandai sesuai dengan jalur ductingnya. AHU didesain sebesar 2400 CFM. Jika satu TR sebesar 400 CFM, maka AHU ini memiliki kapasitas pendinginan sebesar 6 TA. Jika masing-masing diffuser disuplai sebesar 400 CFM, pada ducting A, aliran udara sebesar 2400 CFM. Pada ducting B, sebesar 400 CFM. Ducting C, 400 CFM. Pada ducting D, 1600 CFM. Pada ducting E, 400 CFM. Pada ducting F, 400 CFM. G, 800 CFM. Pada ducting H, 400 CFM. Pada ducting E 400 CFM. Kita akan melihat pada tabel yang disediakan oleh Carrier. Pada bagian General Office, kita perhatikan pada kolom duct utama yaitu sebesar 2000 fpm dan pada cabang sebesar 1600 fpm. Jika kecepatan aliran melebihi 2000 fpm pada ducting utama dan 1600 fpm pada ducting cabang, maka akan terjadi noise. Menurut buku ASRoy Fundamental, friction yang didesain 0,8 inch of water per 100 feet. Jadi, berdasarkan referensi yang telah disebutkan, terdapat beberapa parameter yang kita catat agar tidak terjadi kebisingan pada ducting, yaitu 1. Kecepatan aliran maksimum 2000 fpm pada ducting utama dan 1600 fpm pada ducting cabang. 2. Heat loss atau friction loss yang didesain sebesar 0,08 inch of water per 100 feet. 3. Aspek rasio perbandingan ducting 1:1 hingga 1:4. Selanjutnya kita langsung menentukan ukuran ducting. Yang pertama,
kita akan menentukan ukuran ducting utama. Kita buka terlebih dahulu kalkulator software dari Macquarie. Kita asumsikan data suhu udara yaitu 68 derajat Fahrenheit atau sekitar 20 derajat Celcius. Pada software, kita centang data flow rate dan heat loss sebagai parameter yang kita ketahui. Selanjutnya, kita input data flow rate sebesar 2400 CFM, lalu input data heat loss yaitu 0,08. Maka akan diperoleh data velocity sebesar 1078,5 fpm, equivalent diameter 20,2 inch. Dari data yang diperoleh, maka velocity sebesar 1078,5 fpm masih di bawah 2000 fpm, maka nilai ini masih dapat diterima. Equivalent diameter 20,2 inch digunakan untuk ducting bulat atau round ducting. Karena kita hendak membuat ducting rectangular, maka kita input pada kolom duct size salah satu ukuran ducting yang mendekati 20 inch, yaitu 19 inch. Maka akan diperoleh ukuran ducting utama, yaitu 19 kali 20 inch. Dengan cara yang sama, kita akan menentukan ukuran ducting pada aliran D. Kita input data flow rate sebesar 1600 CFM pada aliran D. Lalu input data heat loss sebesar 0,08. Maka akan diperoleh data velocity 976,7 fpm, equivalent diameter 17,3 inch. Dari data yang diperoleh, maka velocity sebesar 976,7 fpm masih di bawah 1600, dan untuk ducting cabang nilai ini masih dapat diterima. Equivalent diameter 17,3 inch. Karena kita hendak membuat ducting rectangular, kita input data pada kolom duct size salah satu ukuran yang mendekati 17 inch, yaitu 16 inch. Maka akan diperoleh ukuran ducting cabang 16 kali 16 inch pada aliran D. Dengan cara yang sama, kita akan menentukan ukuran ducting pada aliran G. Kita input data flow rate sebesar 800 CFM. Lalu, kita input data heat loss, yaitu 0,08. Maka, akan diperoleh data velocity 823,3 fpm, equivalent diameter 13,3 inch. Dari data yang diperoleh, maka velocity sebesar 823,3 fpm masih di bawah 1600 fpm untuk ducting cabang, maka nilai ini masih dapat diterima. Equivalent diameter 13,3 inch digunakan untuk ducting bulat. Karena kita hendak membuat ducting rectangular, maka kita input data pada kolom duct size yang mendekati 13 inch, yaitu 12 inch. Maka akan diperoleh ukuran ducting cabang 12 kali 12 inch pada aliran G. Kita input data flow rate sebesar 400 CFM, lalu input data heat loss yaitu 0,08. Maka akan diperoleh data velocity 692,8 fpm, equivalent diameter 10,3 inch. Dari data yang diperoleh, maka velocity sebesar 692,8 fpm masih di bawah 1600 untuk ducting cabang, maka nilai ini masih dapat diterima. Equivalent diameter 10,3 inch digunakan untuk ducting bulat atau round ducting. Karena kita hendak membuat ducting rectangular, maka kita input pada kolom duct size salah satu ukuran ducting yang mendekati 10 inch, yaitu 10 inch. Maka akan diperoleh ukuran ducting cabang sebesar 10 kali 9 inch
pada ducting aliran B, C, E, F, dan H. Kita telah memperoleh ukuran ducting untuk setiap aliran udara. Setiap ukuran ducting telah dihitung dan berada pada batas yang aman dan tidak akan menimbulkan kebisingan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kebisingan pada ducting yaitu proses instalasi di lapangan. Proses dan cara instalasi yang salah dapat mempengaruhi tingkat kebisingan ducting. Kita akan membahas hal ini pada video berikutnya. See you in the next video.